Di dalam buku yang berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Aksi dan Penumpasannya, menjelaskan bahwa PKI merupakan gerakan sosial politik yang menjadi ancaman bagi negeri ini. Partai yang menganut ideologi Marxisme-Komunisme ini ingin mengganti ideologi Pancasila. Dipa Nusantara Aidit adalah seorang politikus komunis Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia (PKI) dari tahun 1951 hingga eksekusi kilatnya pada saat pembantaian di Indonesia 1965 hingga 1966. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Ahmad. Aidit dididik dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Ia dilahirkan dengan nama Ahmad Aidit di Belitung dan dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Ia merupakan anak Abdullah Aidit yang pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kekuasaan kolonial Belanda. Dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Adapun ibu DN Aidit bernama Mailan. Sang ibu berasal dari keluarga Ningrat Belitung, putri dari Ki Agus Haji Abdurrahman dan Nyanyu Aminah. Ki Agus dikenal sebagai peneroka kampung Batu Hitam, sekaligus tuan atas tanah yang dibukanya. Asal-usul Aminah masih belum jelas, tetapi sumber sekunder menyebut leluhur ibu Aidit datang dari Nagari Maninjau, Sumatera Barat. Aidit merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil sehingga dibesarkan oleh ayah tiri. Aidit memiliki 2 saudara tiri, yaitu Asahan dan Sobron. Semasa kecil, Aidit dikenal warga sekitar sebagai muazin atau pengumandang azan. Setelah menamatkan pelajaran HIS di Bangka, ia bertolak ke Jawa. Ia dititipkan oleh sang ibu pada orang sekampungnya, Maninjau, yang telah lama merantau dan menetap di Bandung, yakni Isa Ansori. Selama hampir 4 tahun, Aidit tinggal bersama keluarga Isa Ansori, sehingga mereka sudah layaknya adik kakak. Hubungan pribadi Aidit dan Isa tetap terpelihara sampai kelak mereka menjadi lawan politik. Mereka masih rutin bertemu, bahkan Aidit pernah membawakan buku tentang komunisme untuk putra sulung Isa Ansori, Endang Saifuddin Ansori. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Pada 1940, ia mendirikan perpustakaan Antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Setelah itu, Aidit dan teman seindekosnya yang bernama Mukhtar mengusahakan sebuah penjahitan yang juga diberi nama Antara. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat mangkal aktivis pada masa itu, seperti Adam Malik dan Khairul Saleh. Di sini berkumpul pula para seniman yang terkenal dengan nama Seniman Senen. Sebagian besar terdiri atas para pendatang dari Minangkabau yang banyak berjualan dan membuka restoran. Kemudian Aidit masuk ke sekolah dagang, Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu pula, ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Menurut sejumlah temannya, Muhammad Hatta mulainya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional Komintern, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno 10 dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi Sekjen PKI dan belakangan ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, BTI, Lekra, dan lain-lain.
Dalam kampanye pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno. Maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Pada 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S. Aidit ditangkap pasukan Brigade Infanteri 4, Brigif 4 Kostrat di sebuah rumah milik eks-pegawai PJKA di Solo, Jawa Tengah. Dia lantas dibawa ke Loji Gandrung untuk diinterogasi Komandan Brigif 4, Kolonel Yasir Hadibroto. Menjelang pagi hari, ia dibawa Hadibroto dan anggotanya ke Boyolali. Setibanya di markas Batalion 444, Aidit dibawa ke tepi sumur dan diminta mengucapkan kata-kata terakhir. Ia berpidato, lalu ditembak masuk sumur. Hingga kini tidak diketahui di mana ia dimakamkan. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini, lalu dieksekusi mati oleh militer tanpa proses hukum.